sini terus terang. Bingung sendiri kalau orang lihat. Kayaknya ini tinggi-tingginya itu. Itu banyak. Oh, ada. Bawah kita Mas. Iya. Kalau di processing gue bilang, aku itu prosesor yang gak akan pernah bersembunyi di balik rasa dapur. Nama saya Amrul, tinggalnya di Sidoarjo, di kota Sidoarjo. Karena kedainya di kota juga, tapi udah beberapa tahun yang lalu, mungkin sejak 4 tahun yang lalu, saya lebih banyak menghabiskan hari-hari di hulu. Gumandar itu 2020 ngerjain CM yang tervisualisasikan. 2019 dia hadir dalam bentuk mikro batch, nggak tahu apa orang nyebutnya mikrolot, dalam bentuk mikrolot karena gaya prosesnya beda. Gaya prosesnya itu kopi diproses per petik, dan itu nggak akan pernah kecampur sama petikan yang lain selama satu musim. Jawa Timur itu salah satu produsen terbesar juga kalau di Indonesia. Kalau Gunandar sendiri, kalau kebun yang kita kerja itu cuma sampai 1.300 aja. Dia ada di lereng mana ya? Lereng lereng timur utara apa nyebutnya? Lereng timur utara kalau di Arjuna dia. Satu dibuang di sininya 2. Kalau kita setiap tahunnya banyakin populasi. Dengan cara apa? Menanam. Makanya menanam itu menurutku ya, menanam itu bukan melawan, tapi menanam adalah menaklukkan. Menanam itu menaklukkan. Ya udah, ayo kita nanam. Kita investasi yang benar dalam bentuk apa? Ya udah, kita investasi benar itu kalau di kopi sejak akar, saya bilang gitu. Kalau dia dipotong di batang ininya. Misalnya mata air yang suci lah atau yang apa, dari mana? Dari Gumandar itu. Nggak terlalu rapat gini. Besok-besoknya kalau ngebut lagi. Ketika ditanam langsung keren dia. Carbonic maceration itu kita proses, ada yang proses Mana? awal mulanya petani kopi di sekitar dataran Ijen Raung itu menanam kopi Robusta mungkin dari tahun 70-an tanam kopi Robusta. Jadi yang saya tahu sejak saya kecil ikut orang tua, ikut nenek ke kebun itu, kita metik kopi Robusta yang pohonnya tinggi-tinggi, buahnya kecil-kecil. Waktu 2004 itu kita proses Arabica full wash. Jadi kita pulpingnya secara manual setiap petik kopi. Di saat ada permintaan lebih waktu itu, karena masih skala kecil di Arabica Specialty, kita ngajak petani untuk petik merah. Tahapannya kopi di saat datang dari kebun, diantar oleh petani ataupun dari kebun kita sendiri yang dibawa oleh pekerja pemetik itu, sampai di pengolahan kita lakukan sortasi cherry. Jadi misahkan biji hijau, biji muda dengan buah merahnya. Setelah kita pisahkan, kita lakukan perambangan sekaligus pencucian.
kan mungkin ada tanah atau apa langsung tercuci waktu itu. Kalau perambangan itu untuk memisahkan buah-buah yang cacat. Jadi buah-buah yang merambang itu kita ambil, kita pisahkan, yang kita lanjutkan untuk proses seperti natural, full wash. Setelah proses perambangan untuk memisahkan buah-buah cacat itu, langsung kita lakukan pengeringan, penjemuran. Kita lakukan penjemuran itu biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore udah kita tutup pakai terpal plastik. Itu kalau sinar matahari penuh dari pagi sampai sore. Kalau misalnya siang mau datang hujan udah kita tutup, jadi nggak kena air hujan. Mungkin gitu kan. Kebetulan lokasi kebun kita itu berada di ketinggian 1.500 sampai 1.750. Itu terletak di Desa Sukorjo di Blok Petung. Terus kita pakai carbonic maceration itu, terus natural anaerob gitu-gitu. Ini adalah proses natural carbonic maceration. Ini dari hasil kopi dari kebun Megasari, Blok Megasari, karena Agustus sampai September itu sisa kopi yang masih ada itu, cari yang masih ada petikan itu di daerah-daerah ketinggian 1.500 ke atas. Ini diproses dari mix varietasnya yang tercampur dalam satu kebun, diproses natural carbonic maceration yang menggunakan tangki stainless, diinjek CO2. Di saat proses fermentasi kan menghasilkan gas. Untuk lebih kuat menahan tekanan gas yang keluar dari hasil fermentasi itu dibutuhkan material yang bagus mungkin. Carbonic maceration itu kita proses, ada yang proses wash, jadi cherry yang udah dipulping, after pulping kita masukin ke tangki. Ada yang natural. Kalau yang kita proses sekarang ini cukup cherry, seperti alurnya cherry, dimasukin langsung ke tangki, kita masukin gas CO2. Proses carbonic maceration yang natural itu kita buat 145 jam ke atas. Yang kita inginkan itu kopi yang kita olah dari hasil budidaya yang baik untuk menghasilkan kualitas kopi atau green bean yang baik. Mungkin gitu Mas. Kebun kita ataupun kebun petani-petani di sekitar Ijen itu seperti yang saya katakan memanfaatkan hutan yang awalnya tidak menghasilkan apa-apa karena di situ hutan rimba, itu dimanfaatkan oleh petani atas izin pemerintah daerah dan Perum Perhutani sebagai pemangku lahan untuk melakukan penanaman kopi. Itu di daerah di hutan-hutan produksi ataupun hutan lindung. Jadi petani boleh memanfaatkan hutan, menanam kopi di bawah tegakan pohon-pohon hutan tanpa merusak tegakan hutan itu sendiri. Jadi tidak merubah ekosistem yang ada di hutan. Kalaupun ada pohon-pohon tua yang sudah mati, kering, itu petani wajib mengganti, melakukan penanaman pohon tahunan seperti pohon mahoni, suren, pohon-pohon keras gitu. Satu, memang diwajibkan untuk menanam pohon untuk menciptakan ekosistem lagi di hutan, di lahan tersebut. Yang kedua, untuk penanaman kopi kan memang dibutuhkan penaung dulu. Setelah 1-2 tahun pohon itu tumbuh tinggi, diperkirakan cukup sebagai penaung, baru petani tanam kopi. Pemupukan rata-rata kalau di perkebunan Ijen itu hampir tidak ada pemupukan secara kimia. Hampir semua petani punya hewan ternak. Contoh kecilnya misalnya di pohon dibuatkan rorak, di rorak itu lobang. Jadi serasa hasil bibilan waktu membersihkan kebun semua ditaruh di situ, terus dikasih pupuk kandang, kadang dikasih sedikit dedak, terus disemprot E4 kalau yang belum bisa buat formulator yang dari bahan organik. Saya di Göttingen di Jerman ngambil Sustainable Agriculture, pertanian berkelanjutan, awal 2012-2013.
nggak ada juga nanti ada. Ini mah yang keren. Memikirkan sustainabilitas ke depan, keberlanjutan ke depan. Dan ke perawatan sih selebihnya. Sekarang kita ada di kebun risetnya Kiwari. Kalau sekarang sih sebenarnya dari pandemi kita nggak hanya nanam kopi ya di sini tuh. Jadi ada berbagai macam tanaman gitu di sini. Kebanyakan buah-buahan. Ada kayu manis, ada kayu putih gitu ya sebagai pohon naungan. Kalau sekarang sih di kebun Kiwari sendiri lagi fokus untuk pemupukan ya setelah kemarin panen raya, terus proses juga udah selesai. Selebihnya paling fokusnya di situ dulu. Sisanya paling ada beberapa kayak penanaman tanaman lain gitu ya. Tanah itu butuh keragaman gitu ya agar lebih bernyawa lagi gitu. Nah kita nggak mau gitu hanya nanam kopi dan ngambil kopinya per tahun gitu, tapi kita nggak ngerawat tanah juga gitu. Nah kita tuh pengen sekalian berkebun kopi, kita tanamin yang lain biar tanahnya pun unsur di dalam tanahnya lebih banyak sebenarnya. Mungkin untuk produktivitas atau kualitas si kopinya bakalan improve gitu dari situ. Tapi untuk penyampuran pembuatan si kompos, pencampurannya itu dilakukan di kebun Kiwari. Untuk ekosistemnya gitu, semua yang dibutuhin di kebun tuh bisa gitu dihasilkan dari kebun sendiri gitu nantinya. Entah itu dari hasil panen menghasilkan limbah kaskara gitu ya setelah pulping, kita bisa jadikan kompos juga, itu bisa dijadikan pupuk cair juga sebenarnya. Ya seenggaknya kita berusaha lebih natural. Kita udah mulai tuh ngerawat si tanamannya, si pohon kopinya dengan cara mencangkul di area sekitaran daun terluar, dilingkarin gitu, terus kita pupuk gitu dengan pupuk alami. Nah nanti si ranting-ranting yang dipangkas, di trimming bakal jatuh tuh disimpan di atas si pupuknya itu, biar si keadaan pohon kopi juga lebih lembab nantinya. Nambahin berbagai macam keragaman hayati gitu di si kebunnya sendiri, kayak pohon-pohon buah tuh banyak banget gitu. Kita dari tahun kemarin nanam pohon buah gitu di sini biar berkelanjutan gitu, sustainability-nya berjalan gitu. Kita tuh nggak hanya ngandelin si panen kopi aja, tapi kita bisa hidup dari bahan-bahan yang ada di kebun Kiwari kayak gitu. Cakep. Ini selaras dengan etika yang ketiga tadi, berbagi adil. Maksudnya berbagi adil atau sustainabilitas atau konservasi itu ya gimana anak cucu kita nanti merasakan udara yang sama kita sekarang, merasakan kopi yang sama, merasakan tanaman yang sama, merasakan lingkungan yang sama gitu. Jadi kalau kita berlaku hanya untuk kita sendiri, hanya untuk menghasilkan uang untuk sekarang, ya itu nggak sustainable gitu. Nah kebanyakan pola pertanian kita tuh diubah semenjak tahun 70 tuh ya itu gitu. Jadi bertani untuk cuan gitu, hanya untuk cuan, tapi tanpa memikirkan sustainabilitas ke depan, keberlanjutan ke depan gitu, keberlangsungan ke depan. Jadi pada saat itu panen besar, panen bagus, tapi dengan teknik-teknik yang merusak alam gitu, sehingga anak cucu kita nanti nggak bisa sama gitu panennya. Ya kalau ngelihat pola alam, ya salah satu unsur terpenting ya tanah gitu. Dan tadi dasar kata pertanian juga, agriculture itu merawat tanah gitu. Weekend jam 7. Weekend tuh berarti Kan suka ada kayak sungainya keruh tuh. Nah itu tuh lapisan-lapisan topsoil dari gunung. Karena memang si
si pola penanamannya di lahan miring ya nanem aja, sehingga humus-humusnya yang topsoilnya ke bawah air hujan masuk ke sungai, nanti di laut, di pantai itu ada endapan-endapan baru. Nah kalau terus kayak gitu praktek pertanian kita tanpa melihat struktur tanah, landscaping, yang nggak akan humus-humus sudah langsung aja ke laut gitu, langsung aja ke sungai gitu. Kita nggak bisa nanam lagi gitu. Jadi kita tergantung aja terus sama pupuk kimia. Sustainabilitas menurut saya itu merawat tanah sih. Lebih sadar apa yang kita konsumsi gitu. Kaitannya sama lagi sih, lagi-lagi kimia ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi kan belum lagi sampah yang dihasilkan dari situ gitu. Untuk keberlangsungan alam, ya kita buang sampah keluar, terus kita buang sampah juga ke perut kita gitu. Ya nggak usah ngomongin anak cucu kita, kitanya aja udah banyak sampah gitu di dalam tubuh kita sama di luar. Jadi perbaiki itu aja sih pola konsumsi kita. Sekarang kan kita seolah-olah maju secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, maju. Tapi kalau kita ngelihat secara wisdom, secara kearifan, jauh daripada kakek nenek moyang kita dulu gitu. Restorannya apa, kita tanam apa gitu. Jadi biar hasil dari kebun buat di restoran gitu. Permasalahannya adalah ketamakan manusia gitu. Kita tuh lebih banyak eksploitasinya daripada menumbuhkannya. Nah pas belajar permaculture ini tuh yang menarik bukan dibahas teknis dulu gitu, tapi dibahas etika dulu sebelum belajar bertani itu etikanya dulu, adab-adabnya dulu. Jadi ada 3 adab dalam bertani itu kan. Permaculture itu kan dari penganen agriculture, jadi pertanian yang berketetapan atau pertanian sunatullah lah gitu ya. Jadi ada 3 etika itu. Pertama etika kepada alam, kedua etika kepada manusia, ketiga berbagi adil.